Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini. Jadi ternyata P3K ini sudah punya persatuan ya, persatuan P3K yang kemarin di tanggal 27 sampai dengan 28 Desember 2024 telah melaksanakan kongres pertama di Kota Bogor. Dan dari kongres ini ada perwakilan dari BKN yang hadir, kemudian ada anggota DPR RI yaitu Bapak Mardhani Alisera yang hadir, kemudian ada juga perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri yang hadir ya dalam acara kongres tersebut. Kemudian dari kongres ini memutuskan 5 hal yang menjadi rekomendasi atau usulan dari persatuan P3K ini kepada pemerintah. Dari mulai dikeluarkannya PP atau peraturan pemerintah tentang pensiun ya atau uang pensiun bagi P3K, kemudian aturan terkait dengan jenjang karir P3K, sampai pada pengangkatan P3K menjadi PNS secara bertahap. Jadi setidaknya ada 5 usulan atau rekomendasi yang dikeluarkan dalam kongres persatuan P3K ini yang diusulkan kepada pemerintah. Dan apakah pemerintah nantinya akan merespon baik terkait dengan usulan dari persatuan P3K ini? Kita tunggu saja ya. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan 5 rekomendasi ya, atau usulan dari Kongres P3K yang tentunya diusulkan kepada pemerintah. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya 5 rekomendasi Kongres pertama P3K RI, poin terakhir bikin gembira. Kita coba bacakan ya. DPP Persatuan P3K RI sukses menyelenggarakan Kongres 1 pada 27 sampai 28 Desember 2024 di Bogor. Kongres dihadiri Ahmad Stianto, staf ahli legalisasi perundang-undangan BKN, Haji Mardhani Alisera, anggota Komisi 2 DPR RI, Rohayati Basra, staf khusus Menteri Dalam Negeri. Ketua Persatuan P3K RI Teten Nur Jamil mengatakan, tujuan Kongres ASN P3K adalah untuk mempersatukan forum-forum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang ada di seluruh Indonesia, mengingat aturan dan kebijakan setiap daerah berbeda-beda. Sementara, status P3K sama seperti PNS, sama-sama aparatur sipil negara yang punya hak dan kedudukan setara sesuai Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN. Faktanya, P3K mendapatkan perlakuan berbeda dengan PNS, padahal sama-sama lahir dari satu rahim yang sama, yakni Undang-Undang 20 tahun 2023. Terang Teten kepada CPNN Minggu 29 Desember 2024. Dia menambahkan, Kongres pertama P3K dilakukan agar menjadi pemersatu organisasi perjuangan. Organisasi P3K bukan untuk menyaingi organisasi profesi yang ada. Organisasi P3K tetap menginduk pada Korpri karena merupakan bagian dari ASN. Dia mengumumkan Kongres pertama P3K dihadiri berjumlah 172 orang mewakili forum-forum P3K di daerah dari Sabang sampai Merauke, sehingga hasil kongres memenuhi quorum. Keputusan kongres akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat di berbagai kementerian dan lembaga-lembaga terkait, termasuk DPR RI, ucapnya. Selanjutnya, adapun rekomendasi dari hasil kongres pertama P3K RI sebagai berikut. 1. PP turunan Undang-Undang 20 tahun 2023 terkait tunjangan pensiun P3K. 2. Mendorong pemerintah untuk membuat regulasi jenjang karir untuk P3K. Kenaikan golongan menduduki jabatan struktural seperti halnya PNS. 3.
mendorong pemerintah untuk merevisi PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K pada bab masa perjanjian kerja dari 1 sampai 5 tahun menjadi batas sampai usia pensiun atau BUP. 4. Kepada Kementerian Dalam Negeri RI memberikan ketegasan kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota untuk mengimplementasikan PP, permen, dan aturan lainnya yang memuat ASN P3K di daerah masing-masing sehingga tidak memunculkan kesenjangan antar daerah satu dengan yang lainnya terkait tunjangan fungsional, tunjangan tambahan penghasilan atau TPP, dan tunjangan kinerja atau TUKIN. 5. Meminta kepada Presiden RI mengeluarkan Perpres atau Kepres tentang peralihan status P3K menjadi PNS secara konvensi dan bertahap. Kami berharap hasil rekomendasi Kongres ini bisa disetujui pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pungkasnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan 5 rekomendasi yang dihasilkan dalam Kongres pertama Persatuan P3K di Bogor ya. Jadi salah satu yang menarik adalah di yang nomor 5 ya, pengangkatan P3K menjadi PNS secara bertahap. Jadi kita tunggu saja ya apakah rekomendasi ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah atau tidak, kita tunggu saja. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.